Assalamualaikum. Kali ini, alhamdulillah ya, Kakak Safa bisa mengisi konten ini dengan ibu tercinta, punya Kakak Safa ya. Sebelumnya ibu ya terlalu mengisi konten ini ya Bu. Ya terima kasih Bu. Kali ini kita berdua ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu ingin menyapa kepada para sahabat. Halo sahabat Kakak Safa, apa kabar? Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama Kakak Safa di pertemuan kali ini. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol apa Kak? Nggak ada konsep sama sekali kita. Ya, mungkin ini ya pertama kita akan membahas masa lalu ya Ibu ya. Boleh ya Bu? Ya coba aja. Ya, waktu pertama itu kan dicurigai sama Oman ya sebelumnya. Nah itu perasaan itu Ibu bagaimana Ibu dulu? Ya tidak menerima lah. Ya, masa iya sih gitu loh. Karena dokter anak aja yang mengerti gitu. Tidak pernah mempunyai pemikiran seperti itu, tidak pernah menginformasikan seperti itu. Jadi ketika Umar menyampaikan ya marah lah. Nah itu kan Umar menyarankan untuk mencoba tes pendengaran gitu kan. Nah apakah Ibu ada inisiatif nggak coba aja tes atau tetap menolak gitu istilahnya? Menolak. Yang menyarankan ayah. Jadi kata ayah ya coba aja gitu. Ya udah akhirnya dicoba. Jadi awal dari Ibu juga menolak ya. Ya mungkin ibu-ibu yang lain yang memiliki anak seperti Kakak Safa juga mungkin seperti itu ya. Jadi ya seperti itu ya. Gak aneh ya kalau misalnya ada orang lain coba tes itu pasti marah ya Bu ya. Gitu ya. Pasti marah. Jadi tenang aja ibu-ibu, tapi kan untuk antisipasi ya maksudnya ya, tetap memeriksakan anaknya ya Bu ya, semua rangkaian tes pendengaran, tes biasanya mata juga ya biasa ya kalau bayi yang baru lahir ada screening ya, deteksi dini ya. Jadi mulai dari mata terus pendengarannya, kalau dulu kan belum ada ya Bu ya. Iya. Tapi kalau misalnya mungkin berangsur sudah makin usianya sudah besar, Ibu waktu itu kan pertama udah tahun ya 2 tahun, ada hasilnya itu hasilnya yang sangat tidak diharapkan. Nah itu ya, jadi itu perasaan Ibu gimana tuh? Ya pasti kecewa sih pasti, tapi maksudnya Ibu tuh kapan Ibu bisa bangkit gitu? Sebenarnya kalau tes pertama ya kecewa karena tidak pernah terpikirkan seperti itu, tapi masih mempunyai harapan karena dokternya dulu bilang mungkin saraf pendengarannya yang belum matang, jadi disuruhnya tes lagi untuk 1 tahun berikutnya. Kalau siapa tahu saraf pendengarannya matang, jadi pendengarannya akan membaik. Jadi itu tidak terlalu kecewa banget. Nah setelah 2 tahun kakak mau masuk TK, jadi dites lagi usia 4 tahunan. Bahkan pendengaran kakak jadi makin menurun. Terus penjelasan dokternya waktu itu kenapa semakin menurun? Ya karena dia mengibaratkan waktu itu seperti rumput yang tidak pernah disiram akan layu gitu kan. Yang layu tidak pernah disiram maka akan mati. Begitu juga saya rambut di dalam telinga kalau tidak terpapar dengan suara yang tadinya layu akan mati gitu. Akhirnya sel rambutnya itu makin berkurang sehingga pendengaran kakak makin tidak bagus gitu. Jadi begitu yang tes kedua langsung dipakaikan alat bantu. Iya. Nah yang membuat paling kecewa itu di tes kedua karena makin tidak baik itu dan sudah tidak punya harapan lagi gitu. Bahkan dokternya dulu bilang bahwa tidak akan bisa menggunakan pakai alat bantu dengar. Sebelahnya mungkin masih bisa terbantukan, tapi tidak memberikan harapan yang besar lah seperti itu ya. Tapi kita berusaha mencoba dengan alat bantu dengar.
Ya alhamdulillah sih. Jadi, nah itu kan ibu udah kecewa banget ya pasti ya yang pas kedua itu ya. Ya. Nah, dengan saran dokter itu kita menggunakan alat bantu dengar ya setelah Ya. hanya ibu memberikan alat bantu dengar setelah. Iya. Nah itu ibu tuh masih ada nggak rasa kecewa di situ atau masih atau menjadi tumbuh harapan ketika membeli alat bantu dengarnya? Ada harapan makanya membeli ya. Ada harapan karena waktu sebelum membelinya itu kan pinjam dulu sama tempat alat bantu dengar. Nah kemudian dia menginformasi saya coba, ibu coba, lantas kakak ada respon karena gini, waktu kakak tidur dipasangkan, nanti ibu buka pintu nggak dengar, tapi kalau tutup pintu keras kakak dengar. Nah dari situ punya harapan lah gitu. Tapi hanya satu ya. Ya. Nah setelah itu kan kakak terapi. Tapi kakak tuh nggak mau pakai alat bantu dengar, terapi bicara juga nggak mau pakai alat bantu dengar kan. Tapi kakak bisa melihat bibir seperti itu ya, cukup membantu. Tapi ketika dipaksakan untuk pakai alat bantu dengar itu hasilnya lebih baik, sehingga ibu waktu itu membelikan satu lagi walaupun tidak disarankan sama dokter. Ibu hanya mikir gini, saya yang mendengar aja lebih baik dari siapa, kalau ditutup telinga satu aja rasanya nggak enak, apalagi siapa ya gitu. Walaupun katanya nggak dengar, dicoba aja gitu, siapa tahu gitu. Karena Allah kan waktu itu kalau ibu tuh bikin gini, manusia itu menciptakan alat tes itu hanya untuk sampai 120 dB. Allah tuh, kita nggak tahu Allah tuh menciptakan pendengaran kita tuh sampai berapa dB sih. Dan saya selalu mempunyai harapan punya sisa pendengaran itu gitu loh. Saya seyakin-yakinannya aja, walaupun saya walaupun saya nggak punya ilmunya, tapi dengan keyakinan itu saya yakin Allah akan memberikan hasil gitu. Jadi ya saya berusaha seperti itu. Nah itu ya yang paling utamanya tadi, kita harus yakin gitu ya. Ya Bu ya. Iya. Jadi yang pertama itu memang maksudnya itu kan udah kecewa banget tuh kan. Terus begitu ibu bagaimana caranya ibu bisa memikirkan untuk membeli alat bantu dengar padahal sebelum itu udah kecewa. Nah gimana antara mau membelikan alat bantu dengar itu untuk menumbuh udahlah coba aja gitu istilahnya itu. Coba ya, aja. Kecewanya karena pendengaran kakak seperti itu kan, tapi kan ada saran dari orang yang mengerti, yaitu dokter THT yang menyarankan untuk menggunakan alat bantu dengar walaupun tidak mempunyai harapan yang besar, tapi kan dicoba. Ya, dicoba ya. Jadi dicoba, takut gitu ya. Dicoba, kemudian yakin. Kalau ibu tuh selalu segala sesuatu tuh ibu harus lakukan dengan ikhtiar dan tidak lupa dengan doa. Gitu aja. Jadi kalau hanya ikhtiar tidak ada doa ya nggak akan terjadi. Begitu juga hanya doa, ikhtiar hanya nggak ada ikhtiarnya ya nggak juga terjadi gitu. Jadi dua-duanya itu harus dilakukan dan konsisten. Jadi ketika kakak mendengar udah menggunakan alat bantu dengar, ibu tuh udah kayak orang gila aja. Semua apa yang saya dengar berusaha untuk kakak dengar gitu. Jadi seperti ya, itu. Sampai itu dari korban. Ya. Pecah piring, gelas, Botol itu semua dipecahin. Gitu kan. Wah, rame itu suara. Kan ada ya di konten sebelumnya sama Oman juga. Nggak hanya di rumah juga di jalan gagal juga. Praktekin lagi di mana tunggu. Sampai Oman tahu kan apa yang ibu lakukan gitu. Karena walaupun di luar rumah tetap aja ibu selalu memberi rangkaian suara ya berbagai macam sumber suara gitu ya, banyak dari yang rewet apapun putar yang bunyi gitu ya. Kemudian apa yang saya dengar, saya berusaha semaksimal mungkin kakak bisa dengar. Jadi umpamanya ada suara umpamanya anjing gitu, berusaha untuk coba mendengar anjing gitu. Kalau iya, jadi ya sebenarnya ibu tuh hanya mikir gini, kalau nggak ibu perkenalkan gimana kakak bisa tahu gitu loh. Jadi harus diperkenalkan gitu. Seperti benar itu. Ya, karena sebelumnya itu kosong ya Bu ya. Tidak tahu informasi apapun tentang suara. Jadi begitu dipakaikan alat bantu dengar,
kita harus apa, memberi informasi informasi gitu Masukan, melalui suara gitu kan. Ini suara ini artinya apa itu ya. Harus Sama dijelaskan. halnya dengan bahasa juga gitu ya. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab ya nanti kalau kita perlahan-lahan apa namanya belajar belajar dimasukkan bisa bahasa Arab jadi ya tahu juga ya. ya. Jadi ya, nah itu Ibu kan kita apa namanya tuh terapi wicara ya, kan lanjut terapi wicara. Nah, ketika terapi wicara itu di saat proses terapi wicara itu kan butuh waktu yang nggak sebentar ya. Apakah selama waktu itu, selama proses terapi wicara Ibu merasakan jenuh? Kalau jenuh enggak ya, karena ibu yang punya program. Jadi ibu harus berkreasi dulu apa berpikiran apa gitu. Jadi dulu ibu yang punya program, ibu bilang sama terapinya terapinya kakak Bu Dewi itu, Bu, saya ini ya kita kerjasama gitu. Karena sofa itu 24 jam di saya, ya mungkin ibu cuma 1 jam, di saya 23 jam mungkin. Jadi kemajuan sofa saya menilai gitu. Jadi program ada di saya. Alhamdulillah Bu Dewi juga menerima itu. Jadi setiap terapi wicara, ibu yang bilang Bu Dewi, kalau dulu kan pakai ada buku ya, kakak inget ya, ada buku, lantas ada rekaman untuk audio recorder ya. Nah itu, jadi ibu bilang Bu Dewi hari ini tolong sofa huruf A. Jadi huruf A itu kakak harus bisa menyebutkan kalimat kata, bukan kalimat, kata menggunakan huruf A dari ada yang awalan, ada yang tengah, ada yang akhirat. Kita cari sampai ibu dulu kan ingat nggak beli buku kamus bahasa Indonesia. Nah untuk mengetahui kira-kira A itu apa aja, awalan A-nya, tengah A. Nah kemudian begitu juga kalau udah belajar kayak gitu di rumah itu akan diulang-ulang. Tapi setelah kakak habis terapi wicara tuh ibu selalu nanya Bu Dewi, bagaimana cara menyebutkan huruf ini gitu. Nah Bu Dewi akan mengasih tahu menyebutkannya seperti ini. Nah itu kita lakukan di rumah. Jadi semua orang yang di dalam lingkungan dalam keluarga itu harus tahu semua cara menyebutkan huruf A itu seperti apa. Sehingga ketika kakak menyebutkan huruf A nggak bisa, ya dikasih caranya seperti itu gitu. Dan begitu juga tetangga kayak Tante Hendrawan, Teteh Moren gitu, yang tetangga-tetangga gitu, jadi dikasih tahu juga bahwa nanti kalau sofa ngomongnya ininya kurang jelas, tolong caranya seperti ini gitu. Ya tapi nah kalau terapi berikutnya saya bilang sama Bu Dewi udah bisa. Jadi hari ini umpamanya huruf S. Jadi Bu Dewi akan mencarikan kata-kata yang menggunakan huruf S awalan, tengah, dan akhir gitu. Nah itulah yang perlunya buku kamus, karena kita kan keterbatasan berpikir ya. Jadi kira-kira oh ini S-nya banyak sapu, saya itu S dari awal. Cari S tengahnya apa, S akhirnya apa, kayak gitu. Nah kalau dalam ini apa penyebutannya kurang pas gitu. Nah kalau penyebab kurang pas ya tadi Bu Dewi yang bilang umpamanya seperti gitu ya. Itu kan dipecah itu lantas ada getaran. Nah Bu Dewi ngasih tahu tangannya sofa suruhnya ke ibu satu, lantas ke sofa satu, lantas sofa disuruh ikutin. Sini kan ada getaran gitu. Terus gini jadi sofa gitu. Nah seperti itu akhirnya ya dapatlah itu. Terus kalau S kayak gini ya S ya gitu. Terus nah seperti itu akhirnya ya, tapi kalau yang kakak Safa ingat itu kalau pengucapan kurang selain apa ya dipraktekin itu diulang-ulang terus sampai benar sampai saya ini bosan gitu ya. Ini ya kita lanjut nanti ya kita tutup dulu ya, pas penasaran sesi selanjutnya. Jangan lupa konten ini diberi like,
comment and subscribe-nya ya. Share.